Nama saya Mawaddah Khairunisa dengan NIM 1903036029, Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Muhammad Riza Samani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencapai kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan sesuai dengan toleransi. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang bermacam-macam. Keberagaman suku, ras, agama, daerah, perlulah kita hargai dan hormati. Toleransi dalam menjalani kehidupan di antara yang berbeda sangatlah penting. Perlu adanya kebersamaan, kerukunan, sehingga dalam kehidupan yang berdampingan ini akan ada kedamaian dan saling menghormati antar sesama. Toleransi mengajarkan kita harus menghargai perbedaan dan melakukan segalanya dengan sabar dan ikhlas. Karena sebagai makhluk yang berkebutuhan, kita diwajibkan menghormati, menghargai, dan menjalin kerukunan kepada setiap manusia lainnya. Dan tidak lupa menjunjung tinggi kemanusiaan, karena yang paling penting dalam kehidupan adalah perbedaan agama dan manusia, sehingga dalam hal apapun perlu adanya toleransi yang tinggi bagi kehidupan, agar hidup kita selalu damai dan rukun. Toleransi itu adalah kesatuan yang sangat penting, yang harus dijunjung tinggi dari toleransi itu. Dan meskipun di dalam kehidupan yang memiliki perbedaan, pasti banyak sekali cobaan yang akan dihadapi. Kita harus selalu bersabar dan terus berkeyakinan, serta selalu menjunjung tinggi toleransi itu. Dan agar tidak ada terjadi perpecahan ke depannya pada bangsa dan negara Indonesia kita ini. Manusia hidup pasti menjunjung tinggi dan memegang teguh ajaran agamanya masing-masing, dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kita harus dapat mengakui adanya perbedaan dan menerapkan toleransi. Karena dengan adanya toleransi juga, kita dapat menjadi lebih mudah untuk menyelesaikan tantangan hidup yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semua tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan bukanlah penghalang tersatukannya setiap individu di berbagai bangsa di Indonesia, baik bangsa apapun itu. Melainkan perbedaan itulah yang menyatukan kita semua. Namun, pastilah ada perpecahan di antara kita, yang di dalamnya menjadi faktor pemecah belah keutuhan bangsa dan negara, terutama bangsa Indonesia kita ini. Misalnya, adanya pembulian, pengeroyokan, dan lain sebagainya. Itu semua pasti ada dalam masalah suatu negara, terkait juga bangsa Indonesia kita sendiri. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 pada saat ini, pastilah banyak sekali perpecahan yang terjadi. Beragam tindakan yang negatif, sehingga banyak kebencian yang terjadi dan berkembang pesat di negara Indonesia kita saat ini. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa agama pun dijadikan kekuatan oleh orang-orang yang intoleransi, sehingga perlahan sikap orang intoleransi pasti akan menghancurkan negara kita sendiri. Perlahan juga sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan pasti ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memikirkan kepentingannya sendiri. Sebagai umat yang cinta damai, kita seharusnya selalu menanamkan sikap toleransi kepada diri kita maupun kepada orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari, agar negara kita menjadi lebih baik dan lebih damai ke depannya. Di hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama mana yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, yakni Al-Hanafiyah As-Samhah, yakni yang lurus dan toleran. Dengan berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kita kepada sesama. Mencegah perpecahan akibat adanya perbedaan adalah tugas semua manusia di muka bumi ini. Demi menjaga keutuhan bangsa dan negara kita, hal ini harus selalu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yakni selalu menghormati pendapat orang lain dan juga tidak mendiskriminasi suku, ras, agama dalam suatu pergaulan. Bahkan, manusia diciptakan berbeda-beda dalam keunikannya. Bukankah manusia diciptakan berbeda-beda dalam keunikannya?
Terlebih, di Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras yang bermacam-macam. Maka, sudah saatnya kita bersatu dan saling bertoleransi antar sesama, sehingga akan terjadi kedamaian bagi bangsa dan negara kita di Indonesia ini. Mari kita simak beberapa video yang akan saya tampilkan berikut ini. Di video tersebut kita dapat melihat masih adanya toleransi umat beragama Islam, Kristen, Buddha, maupun agama lainnya yang hidup rukun dan saling membantu dalam beribadah dan dalam kehidupan yang berdampingan. Kita seharusnya meniru dan mengikuti toleransi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya kali ini adalah toleransi itu sangat penting bagi keutuhan negara kita ini. Kita perlu menghormati dan menghargai perbedaan kita masing-masing.
kita syukuri dan selalu kita sabar. Dalam kehidupan pasti ada perbedaan, tetapi seharusnya perbedaan itulah yang menyatukan kita semua. Seperti dalam semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadikanlah setiap perbedaan sebagai tolak ukur untuk membangun bangsa kita, yakni bangsa Indonesia, untuk terus maju ke depannya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana mencapai kerukunan dan kedamaian dengan adanya toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman.